dengan melabelkan seseorang itu kafir, itu kata Nabi konsekuensinya dua. Kalau ucapan itu benar, maka objek yang kita katakan kafir, dia benar kafir. Tapi ternyata tidak terbukti, kata Nabi, itu akan kembali kepada dirinya sendiri yang mengatakan. Nah, iman itu adalah pondasi utama, al-asas gitu kan, mabuni alih, seperti halnya bangunan. Nah, iman itu terletak sebagai pondasi awal. Tanpa ini ya bangunan bakalan runtuh. Ada berita kasus-kasus terkait pemuka agama atau alias kiai pimpinan pondok pesantrennya ini yang tanda kutip mencabuli atau menghamili beberapa santriwati itu yang kemarin. Nah, itu pendapat antum gimana terkait itu? Ini ada persoalan agama dibahas oleh para ulama yang memang pakarnya di bidang situ. Nah, sekarang ada orang backgroundnya itu bukan ulama tapi pecak silat, dan backgroundnya itu bukan background agama gitu, terus ngomongin agama. Seharusnya orang awam juga harus sadar gitu. Kita juga harus memicu itu kesadaran gitu. Artinya iman itu nggak bisa cuma kita mengatakan kami beriman hanya sebatas lisan aja tapi hatinya mengingkari gitu. Nah, itu nggak bisa. Nah, orang-orang yang seperti itu justru orang yang munafik. Syahadu anni la ukafiru ahadan min ahlil qiblah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel kami yaitu Lefland. Alhamdulillah kami sekarang kedatangan Ustadz besar ini ya, Masya Allah. Bang Mahdi, Ustadz Mahdi teman-teman semuanya. Beliau penguasaan kitabnya luar biasa, saya akui itu semua. Ya, penguasaan referensi kitabnya, pegangan semuanya. Ya kalau kita bisa bilang perpustakaan berjalan lah. Seperti maktabah berjalan itu teman-teman semuanya. Nah, langsung saja teman-teman semuanya. Di sini saya Nurin Firdaus yang mengawali dengan pertanyaan. Namun sebelum itu kita bisa dengar perkenalan introduction daripada Ustadz Mahdi ini. Silakan Bang Ustadz untuk memperkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdi Akbar. Saya salah satu mahasiswa di Istaya Al Barokah dan salah satu juga pengajar daripada Pondok Pesantren Al Futuh yang terletak di Pondok Rajak, Cibinong, Bogor. Jangan lupa Bang, ininya dikasih tahu Instagram sama medsosnya. Oh ya, alhamdulillah saya pribadi punya Instagram namanya Mahdi Al Batawi. Begitu juga TikTok juga alhamdulillah ada namanya Mahdi Al Batawi juga. Mantap, orang Betawi tulen berarti nih. Oke, teman-teman semuanya, Bang izin bertanya ya Bang ya. Nih kalau misalnya membukanya dengan tentang iman. Ya bagaimana semestinya kita memaknai iman yang terletak di dalam dada, ya gitu kan, karena iman itu adalah pondasi utama, al-asas gitu kan, mabuni alih, seperti halnya bangunan. Nah, iman itu terletak sebagai pondasi awal. Tanpa ini ya bangunan bakalan runtuh. Nah, menurut Abang dalam kitab yang mungkin Abang udah kaji, yang udah Abang pelajari secara definitif, apa sih iman itu apa gitu? Ya, jadi memang iman itu seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Jazairi dalam kitab Jawahirul Kalamiyah. Jadi iman itu adalah an-nutqu bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi, wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih. Jadi iman itu adalah diucapkannya dengan lisan, kayak amantu billahi rabba wa bil islami dina Muhammad nabi wa rasul dan lain sebagainya. Tapi nggak hanya di situ, tidak hanya diucapkan, tapi harus ada at-tasdiqu bil qalbi, harus ada pembenaran dalam hati. Gitu. Artinya iman itu nggak bisa cuma kita mengatakan kami beriman hanya sebatas lisan aja tapi hatinya mengingkari gitu. Nah, itu nggak bisa. Nah, orang-orang yang seperti itu justru orang yang munafik. Ketika dia mengatakan iman kepada Allah tapi hatinya itu mengingkari tentang keberadaan Allah gitu. Bahkan mengatakan bahwa Allah itu bukan esa dan lain sebagainya. Dan nggak hanya iman itu nggak hanya diucapkan dengan lisan dan tidak juga hanya dibenarkan dengan hati, tapi juga harus diamalkan dengan kehidupan sehari-hari. Kita mengatakan kita beriman kepada Allah, ya bukti keimanan kita apa? Kita beribadah, kita sholat gitu dan lain sebagainya. Nah, itu definisi daripada iman. Iya. Nah, akhirnya kan itu teman-teman udah cukup jelas ya, luar biasa itu ya. Jadi ada 3 ya Bang ya poinnya ya. Yang pertama kita diucapkan, terus dibenarkan di hati, terus dilaksanakan dengan amal perbuatan. Nah,
gimana sih kalau misalnya ada orang nih yang salah satu dari 3 ini bolong misalnya, dia ucapin, dia yakinin, tapi ketika itu dia malas misal berbuat, atau sebaliknya, ya dia ucapin, dia lakuin, tapi tidak mantap hatinya. Nah itu bagaimana itu dalam keimanan itu, konsekuensinya seperti apa itu bang? Ya, selagi katakan ada orang yang berkeyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan dia udah mengucapkannya dengan lisan, namun secara perbuatan dia belum bisa mengamalkannya. Nah, orang yang seperti ini tetap tidak bisa dihukumi sebagai orang yang kafir. Itu nggak bisa kita menghukumi orang itu sebagai kafir hanya karena dia tidak beribadah atau hanya karena dia melakukan dosa besar, nggak bisa. Oke, selagi orang itu mempercayai, mengimani Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Nabi yang terakhir dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, walaupun dia nggak sholat, walaupun dia nggak puasa, walaupun dia nggak membayar zakat, selagi dia tidak yang namanya itu mengingkari daripada kewajiban sholat, kewajiban zakat, dan kewajiban puasa dan lain sebagainya. Nah, orang tersebut tetap Muslim, tapi tidak bisa dikatakan sebagai orang yang benar-benar beriman dengan keimanan yang sejati, tapi tetap Islam. Nggak bisa kita hukumi sebagai orang kafir. Kenapa? Karena dalam hatinya masih ada la ilaha illallah. Jadi nggak gampang kita untuk mengkafirkan seseorang cuman karena dia tidak mengamalkan daripada ajaran agama. Karena Imam Abu Hasan Al Asy'ari sebelum wafatnya beliau mengatakan, ishadu anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Saksikan wahai para muridku, aku Imam Abu Hasan Al Asy'ari tidak mengkafirkan seseorang pun daripada umat Islam min ahlil qiblah selagi dia menghadap Ka'bah. Gitu. Jadi memang at-takfir, yaitu mengkafirkan seseorang cuman karena perbuatan yang belum jelas itu perbuatan kafir, itu amrun azim wa khatir. Itu perkara yang besar dan urusan yang benar-benar sangat berbahaya. Kenapa? Karena dengan melabelkan seseorang itu kafir, itu kata Nabi konsekuensinya 2. Kalau ucapan itu benar, maka objek yang kita katakan kafir, dia benar kafir. Tapi ternyata tidak terbukti, kata Nabi, itu akan kembali kepada dirinya sendiri yang mengatakan. Jadi sangat besar memang. Berarti orang itu ketika orang melabel ataupun melempar tuduhan kepada seseorang dengan tanda kutip adalah kafir, bisa jadi dia bisa jadi orang yang kafir itu juga. Iya, bisa jadi itu kata kembali kafir itu bisa kembali kepada diri. Nah, akhirnya Bang nih ya, yang terjadi di Indonesia sekarang ya, di negeri kita yang sekarang, siapa orang yang tidak sebanding lurus gitu, yang tidak sepaham dengan suatu golongan, itu dianggap kafir. Ya, naudzubillah. Nah, itu gimana itu? Ya, selagi orang tersebut tidak melakukan kufrun bawa, yaitu kekufuran yang nyata. Kufrun bawa itu seperti apa? Seperti dia menyembah berhala, menyembah patung, atau dia punya keyakinan bahwa Allah itu beranak, atau Allah itu diperanakan, atau dia mengatakan seperti orang-orang Ahmadiyah yang mengatakan bahwa ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Itu jelas-jelas kufrun bawa. Atau orang yang mempunyai keyakinan bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya tidak wajib, padahal dia tahu hukumnya itu wajib, tapi dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban membayar zakat. Nah, itu orang-orang yang jelas sudah melakukan kufrun bawa. Dan orang-orang yang telah melakukan kufrun bawa, kekufuran yang nyata, itu wajib untuk dikafirkan. Untuk wajib dikafirkan. Makanya dalam kitab Mirqatus Su'udi Tasdiq, syarah kitab Sulamut Taufik, itu dikatakan wajib hukumnya mengkafirkan seseorang yang memang sudah nyata-nyata kafir. Itu wajib hukumnya, udah jelas-jelas kafir. Nggak boleh remang-remang kalau memang dia telah melakukan kekufuran yang nyata. Oh Bang, masih ini lagi ya, masih nyangkut ke tentang iman gitu ya. Aneh, nggak usah ngomong teman aneh lah gitu. Ada beberapa orang yang ketika dia dididik di pesantren, lurus aja itu orang. Ya kita anggap itu dia tidak pernah melakukan ataupun pikiran dia tidak pernah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh agama gitu kan, dan dituntun oleh Al-Quran. Nah ketika dia masuk ke universitas dengan pemahaman yang lebih kompleks, dengan orang yang latar belakangnya tidak dari pesantren mungkin, atau juga dengan pemikiran-pemikiran yang liberal gitu kan, yang segala macam, akhirnya dia bisa terikut gitu, terbawa. Nah itu yang jadi permasalahan, akhirnya yang jadi pertanyaan gitu Bang, apa sih yang kudu kita pegang gitu sebagai mahasiswa ataupun teman-teman yang ingin masuk ke universitas dalam menjaga ajaran Islam gitu, menjaga iman kita yang tadi. Ya jangan sampai sebelumnya udah cakep, masuk ke sana malah bukan tambah cakep tapi malah anjlok. Itu pesannya gimana tuh Bang? Ya, seharusnya bagi seorang yang memang berkecimpung di dalam dunia pesantren, lebih khusus kepada seorang santri yang ketika setelah tamat daripada atau lulus daripada pendidikannya di pondok pesantren ingin melanjutkan kepada pendidikan di universitas, itu yang harus ditancapkan bahwa
akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang memang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan diteruskan kepada para tabiin dan tabiut tabiin. Dan caranya gimana? Caranya ada terus. Dia harus yang namanya itu mengulang daripada pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren. Jangan sampai dengan adanya materi-materi yang ada di perkuliahan atau diskusi-diskusi ilmiah yang ada di perkuliahan sehingga dia meninggalkan daripada kitab-kitab turos para ulama yang telah dia pelajari kitab-kitab tersebut di pondok pesantren. Jangan sampai itu ditinggalkan. Kenapa? Karena itu menjadi pegangan santri selama di pondok pesantren untuk menjadi bekal ketika dia masuk di jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Nah ini mungkin terakhir ya dari Aneh sebelum ke Bang Aep ya. Ini Bang, ada beberapa orang yang mungkin fan ilmunya tidak matang gitu kan, lalu dia memperdebatkan ulama yang sudah kita tahu kredibilitasnya. Kita sebut satu lah, nggak usah banyak-banyak ya. Bang Heri Pras. Nah itu kan kita tidak tahu latar belakang bagaimana pendidikannya, tapi beliau mampu mengkritik gitu kan, dengan berani dan lantangnya mengkritik ulama-ulama besar. Bahkan ulama yang menjadi kiblat ulama sekarang gitu kan, Al Habib Umar. Itu gimana itu? Dan banyak orang yang percaya. Jadi kenapa Aneh tanya dan ini anggap penting? Karena dia punya umat juga, punya followers, punya pengikut, punya subscriber. Nah akhirnya kan dari situ dijadiin pedoman. Wih, Heri Pras sudah mencerdaskan kita nih. Ya selama ini kita udah ditipu segala macam. So what gitu kan akhirnya? Apakah ulama kita membodohi kita? Kan enggak. Nah itu gimana tuh? Ini anggap penting banget ini ya. Pertanyaan terakhir. Jadi memang harus kita sadari, memang segala sesuatu itu harus diserahkan kepada ahlinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau suatu perkara tidak diserahkan kepada ahlinya, bukan kepada pakarnya, maka tunggu aja kehancuran orang awam supaya dia itu bisa berpikir kayak ini ada orang bukan backgroundnya kedokteran tapi bicara tentang kesehatan, atau ini ada orang backgroundnya itu bukan background agama tapi bicara tentang agama gitu. Jadi kita harus lihat dulu di background orang nih harus ya ini ya ibarat kita kalau mau ke dokter gigi gitu kan, kita harus memastikan ada pelangnya gitu kan, namanya siapa dan dia lulusan kedokteran gitu kan, dokter gigi spesialis, nggak asal-asalan. Nah ini kalau misalnya agama kita nerima semua akhirnya. Nggak sampai dia sakit gigi tapi dokternya ke dokter kandungan. Bukan tambah bener, tambah parah. Bang Aep silakan Bang Aep. Oke, sekarang ini Bang mau nanya hal yang mungkin agak sensitif nih, cuman nggak banyak-banyak sih. Terkait zaman-zaman sekarang, apalagi kemarin ada berita kasus yang pondok pesantren, terkait pondok pesantren yang pimpinannya itu tuh melakukan hal yang negatif. Ya, nauzubillah. Yang hal negatif ini nih mungkin bisa mencemarkan pemuka-pemuka agama gitu. Kita sebutlah kemarin ada berita kasus-kasus terkait pemuka agama atau alias kiai pimpinan pondok pesantrennya ini yang tanda kutip mencabuli atau menghamili berapa santriwati itu yang kemarin. Nah, itu pendapat antum gimana terkait itu? Ya memang harus kita ambil kesimpulan dulu bahwa memang para ulama, para kiai, para ustadz, mereka itu adalah manusia biasa. Mereka itu tidak maksum seperti halnya para nabi gitu. Ya memang mereka nggak luput daripada dosa gitu. Jadi jangan digeneralisasi lah gitu. Ketika ada satu dua oknum daripada kiai, habaib atau ustadz ya ketika melakukan perbuatan negatif, langsung kita generalisasi bahwa semua kiai seperti itu, semua ustadz seperti itu, semua ulama seperti itu. Karena dalam satu makalah dikatakan at-ta'mim lughatul juhala. Mengeneralisasi sesuatu cuman karena ada satu dua oknum yang nggak bagus, nah itu lughatul juhala, itu bahasanya orang-orang yang bodoh gitu. Jadi jangan sampai seperti katakan ada satu orang Sunda melakukan tindakan asusila, apakah kita berhak mengatakan orang Sunda kelakuannya begini? Kan enggak gitu. Itu hanya beberapa oknum aja gitu. Berarti kalau kita cara memandangnya itu gimana, Bang? Ya kita cara memandangnya adalah ya bahwa memang kiai ini adalah memang manusia biasa yang nggak luput daripada kesalahan dan dosa. Jika memang ada kasus hukum ya diproses secara hukum, tapi jangan digeneralisasi bahwa semua ulama tuh seperti itu. Apalagi sampai hal-hal tersebut dijadikan sebagai olok-olokan terhadap ulama-ulama yang lain gitu, sebagai hinaan cacian terhadap ulama-ulama yang benar-benar soleh sesuai dengan ajaran Islam. Berarti konsekuensi dalam pesantren yang dia anut itu reputasinya benar-benar anjlok ya? Iya, nah itu menjadi catatan tersendiri lah bagi dunia pendidikan Islam supaya terus mengevaluasi atau mengintrospeksi diri pendidikannya supaya ke depan bisa lebih baik, bahkan dijauhkan daripada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Lanjut. Ini Bang, ini pertanyaan aneh juga nih. Jadi Islam itu sudah menguasai dunia itu lebih lama dari orang-orang Barat yang sekarang. Orang Barat itu kita anggap mungkin 2 abad lah. 200 tahun mereka berkuasa dan apa namanya menjadi pusat ataupun tatanan dunia yang mengelola segala macamnya. Nah, sampai ada satu kitab gitu kan, satu buku yang dikarya sama orang Mesir, aneh lupa namanya, itu judulnya 5 ta'khur muslimun wa 5 taqaddamu ghairuhum. Nah, menurut Abang apa yang menjadi asbab gitu kan, sebab faktor yang melatar belakangi Islam itu mundur, dan di samping itu orang-orang yang di luar Islam itu maju, memiliki kemajuan dan peradaban. Itu sebabnya apa itu Bang? Salah satu sebabnya adalah bahwa orang Islam di zaman sekarang, khususnya kita-kita, itu kurang atau tidak maksimal di dalam menjalankan isi daripada syariat agama Islam. Seperti contoh, kenapa orang-orang di luar Islam itu mereka takut untuk berbuat kejahatan? Ya seharusnya kita sebagai umat Islam itu punya yang namanya itu pacuan hukum dalam Islam, seperti katakan pencuri potong tangan apabila pencurian itu mencapai 1 nisab. Nah, apabila itu ditegakkan, apabila itu diamalkan dalam konsep bernegara yang dilakukan oleh pemerintah, itu insya Allah orang-orang jadi pada takut untuk mencuri, orang jadi pada takut untuk berzina. Nah, sehingga apa? Sehingga yang menjadi keuntungan adalah keuntungan bersama, bukan hanya keuntungan bagi umat Islam, bahkan menjadi keuntungan buat orang-orang yang ada di luar Islam. Artinya apa? Ketika ajaran Islam ini berjalan sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan ajarannya, maka yang diuntungkan itu bukan hanya umat Islam, bahkan orang-orang yang di luar Islam akan mendapatkan keuntungannya. Kenapa? Karena prinsip daripada ajaran agama Islam itu adalah melindungi semua umat, tidak hanya umat Islam. Iya. Jadi yang menyebabkan keterbelakangan atau kemunduran daripada umat Islam itu sendiri karena kita sebagai orang Islam itu ya kurang atau tidak maksimal di dalam menjalankan daripada isi daripada ajaran agama Islam itu sendiri, gitu. Nah ini Bang, nyangkut lagi ya tentang iman tadi gitu ya. Ada yang bilang man qolada fi tauhidihi, barang siapa yang imannya itu tauhid itu cuma ikut-ikutan, itu tidak menambah sesuatu kecuali keraguan. Jadi apa namanya, kalau misalnya ada orang misalnya dia bilang begini, dia ngikut aja begini ya. Ada yang bilang begini, dia ngikut aja itu begini. Nah, dalam kita beriman gitu kan dan memahami konsep keimanan, apakah boleh bertaklid gitu? Dan sebenarnya harusnya kayak gimana sih beriman itu gitu? Jadi memang